Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu dosen penguji dan Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Kak Deva Resmiani dengan NIM 22156440012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Green Accounting dan Struktur Modal pada Kinerja Keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi. Langsung saja pada bab pertama, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi perusahaan manufaktur yang tidak hanya dituntut menghasilkan laba, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, mengelola pendanaan, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Sektor manufaktur memiliki peran penting karena berkontribusi sebesar 18,98% terhadap produk domestik bruto Indonesia tahun 2024. Perhatian tersebut pengelolaan lingkungan yang meningkat di mana terdapat atau terlihat dari jumlah peserta perusahaan proper yang itu pada tahun 2022 hingga sampai tahun 2024 itu terus meningkat. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang dinilai berdasarkan kepatuhan dan kinerja lingkungannya. Oleh karena itu, kinerja keuangan perlu dilihat tidak hanya dari laba, tetapi juga dari penerapan green accounting dan keputusan pendanaan. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Green accounting maupun struktur modal ditemukan dapat berpengaruh positif, tidak berpengaruh, maupun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini penting untuk memberikan bukti empiris yang lebih jelas. Kebaruannya adalah penggunaan GCG sebagai variabel pemoderasi yang diukur melalui skor gabungan Dewan Direksi, Komite Audit, dan Komisaris Independen. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh green accounting pada kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, bagaimana GCG memoderasi green accounting pada kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, bagaimana GCG memoderasi pengaruh struktur modal pada kinerja keuangan perusahaan. Penelitian dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 sampai 2024. Variabel independennya adalah green accounting dan struktur modal. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Sedangkan GCG menjadi variabel pemoderasi. Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menjelaskan keempat hubungan tersebut berdasarkan data sampel penelitian. Selanjutnya, teori utama atau game teori yang digunakan adalah teori keagenan. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik sehingga diperlukan mekanisme pengawasan melalui tata kelola perusahaan yang baik. Dalam penelitian ini, green accounting dan struktur modal merupakan kebijakan manajemen, sedangkan GCG berperan sebagai mekanisme pengawasan agar kebijakan tersebut transparan, akuntabel, dan mendukung kepentingan perusahaan. Kerangka pikir disusun dari kajian teori, fenomena, research gap, dan penelitian terdahulu. Model penelitian terdiri dari atas green accounting sebagai X1 dan struktur modal sebagai X2 yang mempengaruhi kinerja keuangan sebagai Y, serta GCG sebagai Z atau memoderasi kedua hubungan tersebut. Terdapat 4 hipotesis. Yang pertama adalah green accounting berpengaruh pada kinerja keuangan. Yang kedua, struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, GCG memoderasi pengaruh green accounting. Dan yang keempat, GCG memoderasi pengaruh struktur modal pada kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diunduh melalui situs resmi BEI, yang dimana dilakukan selama 6 bulan dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2026. Populasi penelitian yaitu sebanyak 195 perusahaan manufaktur. Setelah pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria itu mendapatkan hasil 87 observasi untuk periode 2022 hingga 2024. Dan selanjutnya, green accounting diukur menggunakan skor proper. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Ada struktur modal diukur menggunakan DER atau Debt to Equity Ratio, ya, itu total utang dibagi total ekuitas. Lalu ada kinerja keuangan diukur menggunakan ROA atau Return on Asset, yaitu laba bersih dibagi total aset dan dikalikan 100%. GCG diukur melalui skor gabungan Komite Audit, Komisaris Independen, dan Dewan Direksi. Teknik analisis data meliputi ada statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, moderate regression analysis atau MRA, uji T, dan koefisien determinasi. Masuk ke hasil dan pembahasan.
Berdasarkan uji yang telah dilakukan, yaitu uji statistik deskriptif, itu seluruh variabel memiliki 87 data yang valid, Green Accounting memiliki rata-rata 3,046, struktur modal memiliki rata-rata DER 0,975, GCG memiliki rata-rata 2,782, sedangkan kinerja keuangan memiliki rata-rata ROA 0,074. Dan bisa dilihat hasil maksimal minimum pada slide. Selanjutnya pada uji normalitas itu nilai signifikan sebesar 0,200 yang dimana lebih besar dari 0,05 yang jadinya residual dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikoleniaritas, yaitu seluruh variabel memiliki nilai FIF di bawah 10 dan nilai tolerance yang memenuhi ketentuan. Dengan demikian tidak terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen, yang dimana berarti model telah memenuhi kedua asumsi tersebut dan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Dan selanjutnya pada uji heteroskadastisitas dengan metode Glaser, itu seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu antara 0,242 sampai 0,980. Artinya tidak terjadi heteroskadastisitas dan penyebaran residual dapat dinyatakan stabil. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Darwin-Watson itu sebesar 1,776. Nilai tersebut berada di antara batas DU dan 4 dikurangi DU. Dengan demikian tidak terjadi autokorelasi antar residual. Dan berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, Green Accounting memiliki koefisien minus 0,039 dengan signifikansi 0,014. Karena lebih kecil dari 0,05, Green Accounting berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian H1 diterima, di mana hasil negatif menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan dalam periode penelitian dapat disertai biaya atau investasi lingkungan yang menekan laba dalam jangka pendek. Struktur modal memiliki koefisien minus 0,154 dengan signifikansi kurang dari 0,01. Artinya struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Di mana artinya H2 itu diterima, yang semakin tinggi penggunaan utang dibandingkan modal, semakin besar beban yang dapat menekan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Pada pengujian moderasi, interaksi Green Accounting dan GCG memiliki koefisien minus 0,177 dengan signifikan C 0,047, yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa GCG memperkuat pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, yaitu dengan demikian H3 diterima. Interaksi struktur modal dan GCG memiliki koefisien positif 0,734 dengan signifikansi kurang dari 0,001 karena pengaruh utama struktur modal bersifat negatif. Interaksi positif menunjukkan bahwa GCG memperlemah pengaruh negatif tersebut. Dengan demikian H4 diterima. Nilai R-square sebesar 0,724, artinya 72,4% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan 27,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan 4 hal. Yang pertama adalah Green Accounting yang diukur menggunakan proper itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA. Yang kedua, struktur modal yang diukur menggunakan DER itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, GCG memoderasi pengaruh Green Accounting dan memperkuat pengaruh negatif tersebut. Yang ketiga, GCG memoderasi pengaruh struktur modal dan memperlemah pengaruh negatif tersebut. Implikasinya yaitu perusahaan perlu menerapkan Green Accounting dan keuangan secara efisien agar biaya lingkungan tidak terlalu menekan laba. Lalu perusahaan juga perlu mengelola struktur modal secara profesional, dan GCG penting untuk mengawasi keputusan kebijakan lingkungan dan keputusan pendanaan agar transparan dan akuntabel.
Adapun saran dalam penelitian ini yaitu bagi perusahaan penerapan green accounting dan pengelolaan utang perlu dilakukan secara hati-hati. Bagi investor, aspek lingkungan, struktur modal, dan kualitas GCG perlu dipertimbangkan, bukan hanya laba. Bagi peneliti selanjutnya yaitu objek dan periode penelitian dapat diperluas serta indikator GCG yang dapat dikembangkan. Dan berikut slide terakhir yang dimana menampilkan daftar pustaka yang menjadi dasar teori, fenomena, metode, dan pembahasan penelitian. Dengan demikian pemaparan penelitian saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Om Santi 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 Om.